Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, saya persilahkan kepada Ketua Kelas, Ibu Pinkan, untuk memimpin kita melakukan doa pada siang hari ini. Kepada Nanda Pinkan, saya persilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Nak Pinkan atas bimbingan doanya. Jadi, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, baik Bapak akan mengajak kita semua untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tunggu ya, Bapak tampilkan dulu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Lagu Garuda Pancasila. Dari mulut ini, Pak. Oh ya, dan Pancasila. Masih sedia Pancasila dasar negara, hancurkan ayo maju, ayo maju. Ayo, satu kali lagi. Dan Pancasila, akulah pendukung setia bertahan untukmu. Pancasila dasar segala, berikan imbalan. Ayo maju, ayo maju. Iya, terima kasih ya anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi pertama-tama Papa akan mengabsen dulu, didengarkan namanya ya semua. Alfionita. Hadir, Pak. Ria Awalina. Hadir, Pak Guru. Eduardos. Hadir, Pak. Vicky Mokoago. Hadir dong, Pak. Hadir, Pak. Isaiman. Hadir, Pak Guru. Mansyah. Hadir, Pak Guru. Pinkan. Hadir, Pak. Suryani. Hadir, Pak. Aswar. Hadir, Pak Guru. Ini mana Denny? Tidak hadir ya? Tidak hadir. Allah, Oh, ya. Pak Guru. Apa ya? Oke. Masih di kebun. Oke, jadi karena kita hadir semua di dalam kelas ini, kurang lebih ada 9 anak-anak semua. Jadi kalian semua sudah naik ke kelas 9. Artinya kalian dalam belajar harus lebih giat lagi karena sudah sampai pada tingkat terakhir, tingkat SMP. Sebentar lagi akan masuk SMA. Otomatis belajarnya harus lebih rajin, lebih giat, ya, lebih disiplin lagi. Karena dengan disiplin, giat dan rajin, bangsa kita akan terus maju. Iya. Jadi sebelum Bapak memberikan pelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan penyegaran dulu, ya. Jadi mungkin sudah capek belajar dari
jam pertama sampai siang ini. Jadi Bapak ingin melakukan yang namanya ice breaking, ya. Coba didengar instruksinya semua, ya. Kalau Bapak bilang 1, kalian semua menyebutkan 1 orang nama teman kalian. Kalau Bapak bilang 2, kalian semua bilang oke. Kalau Bapak bilang 3, kalian semua bilang ya. Jelas? Semua jelas? Ulang lagi Pak Guru 1 kali. Ya, Bapak ulangi lagi 1 kali. Kalau Bapak bilang 1, kalian semua sebutkan nama teman kalian 1 orang. Ya, jelas? Kalau Bapak menyebutkan 2, kalian bilang oke. Bisa pakai gerakan oke. Kalau Bapak bilang 3, kalian semua bilang iya. Jelas? Jelas, Jelas. Pak. Iya. Semua mungkin bisa diaktifkan dulu mic-nya supaya kedengaran semua suara cantik dan gagah-gagahnya semua. Iya. 1, 2, 3. Ayo, sebutkan nama temannya. Aswar. Aswar. Vicky. Intan. Ria, Iman. Alfionika, oke, iya. Ya, Oke, itu Ria Walia. Ya, bagus. Saya Bapak ulangi lagi ya. 1, 2, 2. Vicky. Ria. Oke. Oke. Ria, oke, Iya. oke. Ria, oke, iya. 2, 2, 2. Oke. Oke, oke. 3, 3, Oke, 3. Iya. Iya. Iya, terima kasih semua. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, di awal kelas kita hari ini, kelas 9, bab 1 ini, kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tentang indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk indikatornya, yang pertama itu adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Menganalisis penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan Orde Baru. 4. Menyusun laporan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan Orde Baru. Dan terakhir, 5. Menjadikan laporan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu memahami dan mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan benar. Kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan baik dan benar. Ketiga, menganalisis penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dengan tepat. Yang keempat, menyusun laporan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil laporan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dengan baik dan benar. Oke. Anak-anakku sekalian, masih ingat dengan pelajaran kelas 7 dan 8 tentang penerapan Pancasila? Ada yang masih ingat bagaimana proses penerapan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Masih Pak Guru. Ya, Masih Pak Guru. ya Masih coba gini. Pak Lisema, coba bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara, proses perumusannya. Ya, jadi untuk proses perumusan Pancasila, seingat saya itu dimulai dari BPUPKI.
yang kemudian bersidang ada beberapa kesempatan, terus kemudian berganti lembaganya menjadi PPKI dan ditetapkanlah apa yang kemudian menjadi Piagam Jakarta dan kira-kira seperti itu Pak Guru, ingat saya. Iya, Mas, ingatannya sudah mulai kabur-kabur ya, Lisa Iman. Yang lain masih ada yang bisa memberikan tanggapan? Aswar, silakan Aswar. Takut dibilang kabur Pak Guru. Jadi Tidak apa-apa, Saya, berarti salah itu benar. Ya, Vicky, silakan lah Vicky. proses yang saya ingat Pak ya, proses penyusunan dan penetapan Pancasila itu mengalami proses yang panjang Pak. Jadi berapa kali revisi Pak ya, dan berapa kali perubahan karena perlu pertimbangan-pertimbangan Pak, karena Pancasila itu kan sebagai ideologi dasar Pak no? Negara, jadi harus betul-betul mewakili keragaman Pak. Jadi memang melalui proses yang panjang Pak dan bahkan penuh perdebatan Pak. Iya, bagus sekali Vicky dan Lisa Iman. Jadi Pancasila itu melalui proses perumusan yang panjang, sudah tadi disampaikan temannya, mulai dari sidang BPUPKI, ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara dasar negara. Ada yang ingat siapa saja nama ketiga tokoh tersebut dalam sidang BPUPKI? Ada Pak Guru, Ya, Aswar, silakan. tokoh perumus dasar negara yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Yang Ya. kedua, Mr. Supomo. Ya. Oh, Dan yang iya, ketiga, tepat Insinyur sekali, Soekarno. Aswar. Iya, jadi di ketiga nama tokoh tersebut itu tadi yang memberikan rumusan awal lahirnya dasar negara Pancasila. Kemudian, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Ada yang tahu? 1 Ada masih Juni ingat? Pak, 1 Juni Pak 1945 Pak ya. 1 Juni 1945, ya Vicky. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban yang lain? 18 Agustus Pak Guru melalui Iya. PKI. Iya, tepat sekali Alpionita. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia merdeka. Tanggal berapa? Indonesia merdeka? 17 Agustus. Agustus, 17 iya. Pak. Kita kan baru-baru kemarin ini merayakan HUT RI yang ke-77. Oke. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah final sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejarah mencatat dalam penerapannya pernah ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lainnya. Upaya-upaya ini dapat digagalkan, tetapi ancaman terhadap Pancasila terus ada sampai sekarang. Nah, ini lihat coba di sini ada 2 foto. Yang pertama itu foto Partai Komunis Indonesia. Yang kedua itu apa ini? Ada ingat foto apa yang kedua? Demo Pak, demo Oh, FPI Pak ya. HTI, iya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Iya, Vicky, pintar sekali Vicky ya. Iya. Oke. Jadi sejak kemerdekaan negara Indonesia kita telah menerapkan Pancasila. Penerapan Pancasila dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama pada masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, ketiga Orde Baru, keempat pada masa era reformasi. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini itu kita kan lebih fokus membahas penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, ya. Nah, ini pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan tahun 1959. Nah,
Untuk lebih menyegarkan pikiran anak-anakku sekalian tentang peristiwa-peristiwa pada masa awal kemerdekaan, silahkan anak-anakku semua menyaksikan video berikut. Assalamualaikum, hai Sobat Histori. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa, yaitu pemberontakan-pemberontakan yang terjadi tepatnya setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemberontakan-pemberontakan meliputi pemberontakan DITI, pemberontakan PKI Madiun 48, PRA, APRIS, PRRI, Permesta, RMS, dan Andi Ajis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yuk kita simak videonya. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada saat itu mulai berbenah dan berusaha menyiapkan sistem pemerintahan yang baru dan ideal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan bangsa, juga sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, tentunya banyak kepentingan dari berbagai kelompok yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Banyaknya kepentingan ini memicu timbulnya konflik-konflik yang bisa mengancam keutuhan negara. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan disintegrasi bangsa, kamu harus paham dulu apa itu disintegrasi negara atau bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah kejadian ketika suatu bangsa mengalami perpecahan. Pemicunya banyak. Kalau di Indonesia ada 3 faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, karena adanya konflik ideologi. Kedua, karena konflik kepentingan atau ketentaraan. Dan yang ketiga, karena adanya konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Pemberontakan yang bersumber pada konflik ideologi. 1. PKI Madiun. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Karena kabinetnya tidak mendapat dukungan sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok sayap kiri tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso menginginkan satu partai yang beraliran Marxisme-Leninisme. Maka digabungkanlah 3 partai, yaitu PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang merupakan bagian dari Front Demokrasi Rakyat atau FDR. 3 partai tersebut menjadi satu nama, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI menginginkan kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan yang kerjasama internasional dengan Uni Soviet. Kok kesannya maksa banget ya nih orang? Rencana pemberontakan itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta
mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI tempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Tuh kan, komunis itu jahat dan kejam banget. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Saat perhatian terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta pada 18 September 1948, PKI menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo, dan Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Musso melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Amir dan tokoh-tokoh lainnya yang ditangkap dijatuhi hukuman mati. Walaupun PKI Madiun berhasil ditumpas, tapi antek-antek komunis masih ada dan bersembunyinya di bawah tanah. Loh, kok kayak tikus ya? Pemberontakan PKI akan terjadi lebih kejam dan lebih sadis lagi di tahun 65 yang dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Iya, anak-anak sekalian. Sudah menyaksikan video tadi secara seksama? Sudah Pak Guru. Nah, jadi dari video tadi Bapak ingin mengajukan 2 pertanyaan ya sebagai penguatan dari video tadi. Yang pertama, ada berapa upaya untuk mengganti Pancasila pada masa awal kemerdekaan? Ada berapa? Ada 5 Pak Guru. Iya, ada 5. Ya. Kemudian coba sebutkan upaya penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan. Bisa disebutkan tadi kelimanya, Aswar? izin. Iya, silakan Aswar. Yang pertama itu ada Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Permesta atau PRRI, dan ada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Ya, terima kasih Aswar. Jadi wah bagus sekali ya. Jadi Aswar tadi ini memperhatikan betul ini tadi video yang Bapak putarkan. Nah, selanjutnya Bapak minta kita untuk bertukar pesan. Jadi pada kegiatan pertama, pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan. Yang kedua, susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih. Ketiga, carilah informasi tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber belajar. Keempat, kirimkan pertanyaan yang ingin kamu ketahui ke WA Bapak untuk didiskusikan dengan teman-temanmu. Ya, jadi Bapak minta kalian untuk membuat pertanyaan ya berdasarkan video tadi. Pilih salah satu topik dari 5 kasus pemberontakan pada masa awal kemerdekaan tadi dan dikirimkan ke WA Bapak. Saya beri waktu 5 menit ya
Sudah cukup kira-kira kalau 5 menit untuk membuat pertanyaan? Cukup, Pak. Iya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Iya, oke. Jadi waktu 5 menitnya Bapak rasa sudah cukup ya? Ya. Dan Bapak di sini sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari anak-anakku sekalian. Tapi Bapak memilah ada 3 pertanyaan yang menurut Bapak eh, top 1 sampai 3 yang mengirim paling cepat. Jadi 3 teman kalian ini akan Bapak bagikan pertanyaannya kepada kalian. Kemudian kita didiskusikan di dalam kelas ini. Oke, Bapak sudah menyiapkan ketiga pertanyaan teman kalian di dalam 3 amplop. Mau buka amplop yang mana dulu? Amplop yang paling besar, yang sedang, atau yang paling kecil? Atau yang di saku kanan? Sedang, Pak, sedang. Yang di saku kanan Bapak? Yang kedua, Pak. saja. Yang kedua, oke. Yang sedang-sedang saja, Pak. Ya, oke. Bapak akan buka amplopnya, kemudian Bapak akan bacakan. Pertanyaannya ini dari Eduardus. Ditanyakan adalah, apa latar belakang terjadinya peristiwa DITII? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, saya persilakan ke Ria. Ya. Ria dulu ya. Latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau DI. yaitu Ya. mendirikan negara NII dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Terima kasih. Wah, bagus sekali Ria jawabannya. Ya, selanjutnya masih ada 2 amplop ini. Mau buka yang mana? Yang paling besar atau yang paling kecil? Yang besar, Pak. Yang besar. Ya. Anak Suryani suka yang besar-besar ya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Hermansyah. Nah, pertanyaannya itu, tujuan pemberontakan PKI di Madiun apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Suryani, ya silakan Suryani. Nah, tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Wah, terima kasih Suryani atas jawabannya ya. Tepat sekali, jadi tujuan adanya PKI ini itu untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Iya, bagus sekali Suryani ya. Selanjutnya amplop terakhir. Ini pertanyaan dari Pinkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemberontakan RMS dibubarkan? Ada yang bisa? Saya, Pak. Saya. Ya, Jawab. Piki. Silakan Piki, nak. Iya, jadi RMS itu dibubarkan yang pertama, RMS di Ambon dikalahkan militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Kemudian RMS diserang berakhir pada bulan Desember 1963. Dan yang ketiga, pemerintahan RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda tahun 1966. Wah, terima kasih Nafiki atas jawabannya, lengkap sekali ya tentang pembubaran RMS ini. Jadi mulai dari ketika RMS itu dibubarkan pada 1950, kemudian diserang tahun 1963, kemudian RMS ini melarikan diri ke Belanda tahun 1966, dan akhirnya berhasil ditumpas. Iya, terima kasih Nafiki atas jawabannya. Oke, selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Izin Pak, Guru. Ya, silakan Naswar. Pak Adik Lisaiman Pak. Oh iya, Lisaiman nak, silakan Lisaiman. Maaf ya Pak, maaf ya nak, Bapak salah lihat. Oke, baik. Jadi
Ya, Nalisa Iman. Mungkin ada gangguan jaringan ya. Ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini? Jadi Pak, saya Pak, Ya, Nak Vicky, silakan Nak. Yang saya bisa petik hari ini itu adalah Pancasila itu melalui perjalanan yang sangat panjang dan penuh perjuangan Pak untuk bisa bertahan sampai hari ini. Jadi berapa kali Pancasila akan diganti dengan ideologi lain, tapi ternyata sesuai dengan cita-cita oleh para pendiri bangsa, kalau Pancasila itu adalah dasar negara yang tidak boleh diganti Pak. Jadi Pancasila masih terus bertahan sampai hari ini itu karena berkat perjuangan orang-orang yang masih setia dengan ideologi ini Pak. Iya, bagus sekali Nak Vicky atas kesimpulannya. Dan selanjutnya yang kedua, Papa tanyakan, manfaat apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan? Nah, ada yang bisa? Izin Pak Guru, maaf tadi jaringan bermasalah Pak Guru. Ya, Nalisa Iman, mungkin bisa dijawab pertanyaan kedua, Nak. Ya, jadi manfaat yang didapatkan dalam pembelajaran yang baru dijalankan. Jadi kita dapat melihat bagaimana keampuhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bagaimana kemudian seturut waktu dia juga bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, sehingga terbukti bahwa ideologi Pancasila atau dasar hukum atau dasar negara Pancasila sebagai suatu hal yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia dan patut untuk kita syukuri, karena lewat dari beberapa kali berusaha diganti, Pancasila kemudian tetap menjadi dasar negara. Iya, Pak Guru. bagus sekali ya Nak Lisamaan atas tanggapannya. Nah, bagaimana? Sudah mulai capek? Sudah? Kalau capek, kita pemanasan kembali lagi dulu ya, supaya semangatnya semua kembali full. Jadi tadi masih ingat instruksi dari Bapak? Kalau Bapak bilang 1, kalian sebutkan 1 orang nama teman kalian yang paling cantik atau yang paling gagah. Kalau Bapak bilang 2, kalian bilang oke. Kalau Bapak bilang 3, kalian bilang ya. Bisa semua diaktifkan mic-nya? Bisa Pak Guru. Iya. 1, ya. Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Vicky Ea. Ria Ea. Suryani Ea. 1, 2, 3. Pinkan Ea. Vicky Oke Ea. Iya, terima kasih anak-anak sekalian untuk partisipasinya. Jadi, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumahnya. Nah, tugasnya itu Bapak sudah sertakan di dalam WhatsApp group, ya. Jadi silakan anak-anakku semua mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan, dikerjakan secara mandiri, kemudian dikumpulkan, ya. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silahkan Ketua Kelas kembali Pinkana untuk memimpin teman-temannya melakukan doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nabi atas doanya. Sampai jumpa di minggu depan anak-anak sekalian. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.